Halo pet lovers, hari ini saya ada di Pontianak, di ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Hari ini kita mau berangkat ke Kapuas Hulu. Kita mau main ke Danau Sentarum. Mau ngapain kita ke sana? Saya mau ngajak Om Ferry Kurniawan selaku Ketua ACI jalan-jalan ke habitat asli Arowana Supret. Seperti yang kita tahu, habitat asli Arowana Supret itu ada di Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dia kan ketua ACI. Jadi kita mau baptis dia di Danau Sentarum. Kita mau mandiin dia di Danau Sentarum. Dan kita mau ajak ketua ACI yang baru untuk kenalan dengan masyarakat di Kapuas Hulu. Biar Om Ferry lebih mengenal Arowana Supret, biar dia tahu dari mana sebetulnya asal-usul Arowana Supret, dan supaya Om Ferry bisa berkenalan ya sama masyarakat yang ada di Kapuas Hulu. Hari ini kita mau berangkat, kita ke Kapuas Hulu pakai jalan darat. Jadi ini lumayan nih, lumayan ngetes pinggang, ngetes punggung. Karena penjalan darat dari Pontianak ke Kapuas Hulu itu 12 jam pet lovers. Jadi ikutin terus video kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan, melihat keindahan alam di pedalaman Kalimantan Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Stay tune. Pet lovers, kita baru jalan kurang lebih 2 jam. Ini udah deket daerah Tayan namanya ya. Dan kita putar balik. Kenapa kita putar balik? Karena ada sesuatu yang sangat menarik perhatian di pinggir jalan. Apa dia? Itu dia. Jadi pet lovers, kita di jalan, begitu kita nengok kanan, kita lihat abang ini bawa duren pakai motor. Jadi kita berhenti, istirahat sebentar, kita makan duren. Let's go! Nah, kalau ini sih putih. Yang mana yang bagus sih, Kak? Ini, aneh. Putih ini, Pak. Ini agak kuning juga isinya. Mana saus ini? Oh, makan di mana? Tempat sampahnya mana, Kak? Ah, simpan di situ tuh. Bawa sana aja, Pak. Mantep. Baik. Baru jatuh nih durennya. Mau diajar terus kau. Dari pagi jalannya sampai Pagi, ya. sekarang. Oh, baru jatuh. Hah, Kakak yang pungut gak? Tada kita beli. Aku kira Kakak pungut. Aduh, cantik-cantik ketusuk durian nanti kasihan loh, Kak. Ya, Bang ya? Apa? Kita Hah? biasa hidup sakit. Abang yang sakit, Kakak yang ketusuk kan? Aduh. Nggak apa? Om, ini sekarang udah ketemu kan? Nanti jalan-jalan agak jauh ketemu yang bagus, dia singgah lagi Om. Tebal kulit ya Kak ya. Tebal gitu. Iya, karena baru dia jadi masih susah buka. Abangnya lah buka lah. Mantap ini. Wah, cakep nih.
Enak ini. Nah, enak tuh. Hajar. Kak cari kawannya kak. Ini sayang nih. Nah itu kak yang pilih mas. Bawa sana aja. Kak, bisa bawa sana kan? Ah, boleh? Mana soal sini? Ferry mana? Ferry. Ah, sini aja ya. Nah, bawa dalam sana aja. Kalian tunggu dalam jangan kami buka antar bentar. Ini enak kok. Sekali-kali bu nggak apa-apa. Iya. Dari mana, Pak? Dari Jakarta. Cuma ke Pontianak situ. Legitiman. Legitiman. Ah, maaf gini, Pak ya. Iya. Oh, biar jangan konong nyaman kan. Ya. Barat. Ternyata habis makan durian tangan kita bau, mulut kita bau. Jadi kita harus cuci tangan. Dan cuci tangannya harus di dalam mata air di tengah hutan. Coba lihat. Tuh. Hutan ini. Lihat. Batunya lihat. Besar batunya. Ini lihat nih. Tuh. Jadi mata air ini nggak jauh banget dari pinggir jalan. Di atas bukit ini hutan dan di sini ada mata air. Ada ikannya juga. Aduh. Ikan apa tuh, Man? Arwana bukan, Man? Bukan Pak. Aduh. Lanjut. Yuk, kita balik ke mobil. Kita melanjutkan perjalanan kita ke Danau Sentarum. Di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia udah. Pet lovers, ini jalan-jalan menuju Danau Sentarum ini ternyata luar biasa menyenangkan ya. Rombongan kita juga rame, berisik di mobil. Ada Om Ratman, ada Tante Bocil, ada Om Ferry, Ketua ACI, dan kita juga ditemenin sama 2 orang pemain Arwana Senior. Ada Om Tejo dan ada Om Sam. Ini kita udah sampai di daerah, ini daerah Laet namanya ya. Ini baru kurang lebih 20% perjalanan menuju Danau Sentarum. Kita mampir dulu di sini. Katanya di sini itu dia jual jagung rebus, enak banget. Jagungnya langsung dari ladang, dibawa ke restoran ini, direbus dan katanya enak banget jagungnya. Kita mau coba. Yuk ikut ke dalam ya. Kita makan siang dulu. Man, ini ternyata ada peralatan dapur. Kan banyak yang bilang ya elah peralatan dapur di Jakarta juga banyak. Tapi jangan salah, ini adalah peralatan dapur yang terbuat dari kayu besi. Tahu? Kayu besi. Nah ini dia, ada sutil, ini ada papan buat irisan. Ini ada pukulan kasti.
Terus, nah ini ada asbak rokok. Asbak rokok nih man. Ini nggak bakal kalah sama puntung rokok nih man. Karena ini kayu ulin, kayu besi man. Terus ada, nah ini buat ulekan cabe. Jadi kalau di Pulau Jawa orang bikinnya dari batu kan, batu candi kan. Di sini bikinnya dari kayu ulin, kayu besi. Jadi awet, keras dia. Sekeras batu, beratnya juga nggak main-main. Nah, terus ada nampan, mau tau nggak harganya? Ini harganya 275.000. Karena memang kayunya kayu jarang, kayu langka, kayu ulin, kayu besi yang memang hanya ada di Kalimantan ya. Jarang kita bisa dapatkan di tempat lain gitu loh. Nah, ini apa? Ini barbel. Biar seterek. Oke, makan siang dulu. Tuh, lihat. Ada Om Ferry lagi makan jagung, ada Om Sam lagi makan jagung. Ini Om Sam yang ngasih tahu bahwa di sini ada jagung rebus yang segar dan fresh luar biasa. No, ada Om Tejo no. Om Tejo lagi makan. Makan apa Om? Iga. Sop iga. Sop iga. Dan ini bukan iga sembarang iga ini. Ya kan? Ini iga rusa. Iga daging rusa ini. Di sini susah nyari daging sapi. Ya kan? Nah, ini yang ganteng ini orang yang nyetir mobil kita. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa sampai ke sini. Man, udah man, kita makan dulu man. Capek. Pet lovers, ini udah kurang lebih 7 jam. Udah 7 jam kita naik mobil dari Pontianak dan sekarang kita udah sampai di Sintang. Karena kita udah capek banget, kita lapar, jadi kita mampir dulu di rumah makan yang ada di Sintang. Ini rumah makannya unik sih, ya. Jadi tulisannya tenda biru, tapi warnanya nggak biru, pink. Iya kan? Iya. Ingat Desi Ratnasari nggak sih lu? Tenda biru. Nah, mungkin malam ini kita akan istirahat ya di salah satu hotel di Sintang. Besok pagi habis sarapan kita akan melanjutkan perjalanan ke Suhait. Dari Suhait nanti kita harus naik speedboat ke Danau Sentarum. Jadi pet lovers, saya izin dulu, saya mau makan malam dulu. Malam ini kita istirahat. Besok pagi kita lanjutin lagi ceritanya ya. Mbak, toiletnya di belakangnya. Wih, Mans. Ini lu lihat. Pet lovers, ternyata di dalam restoran ini pemiliknya mungkin pelihara ikan arwana nih, lihat tuh. Ada arwana supret 1 ekor. Terus ada ini. Sama, ini juga arwana supret nih. Tuh. Dan dia juga pelihara lohan. 1 ekor. Lohannya lucu. Tuh. Jenong banget jidatnya. Nggak sengaja kita ketemu restoran yang ternyata juga pelihara ikan arwana supret. Udah, saya mau ke toilet dulu, jangan ikutin gue momen.
Akhirnya kita sampai di Kapuas Hulu, tepatnya di Desa Suhait, Pet Lovers. Tadi malam kita menginap di Sintang, habis makan malam tuh di restoran Tenda Biru. Restorannya Tenda Biru, tapi warnanya pink. Kita menginap di salah satu hotel yang ada di Sintang. Kemudian tadi pagi kita sarapan di tempat orang-orang Sintang biasa sarapan pagi. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Suhait. Dari Sintang ke Suhait, kita tempuh perjalanan sekitar 3,5 sampai 4 jam. Nah, inilah Desa Suhait. Konon katanya desa ini sudah mendapat gelar sebagai kampung ikan hias. Bener nggak sih banyak ikan hias di sini? Kita jalan ya, ke dalam kita lihat. Ini panasnya luar biasa di sini, Pet Lovers. Jadi, apalagi kalau lagi di musim kemarau ya, suhunya itu bisa 32 sampai 33 derajat Celcius. Jadi buat Anda yang nggak biasa panas, saya sarankan sih, pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai kaos tangan panjang, dan jangan lupa pakai sunblock. Kalau enggak, Anda bisa gosong, ya, kebakar terik matahari. Karena kan kita tahu Kalimantan Barat ini adalah apa namanya, Cil? Garis khatulistiwa. Jadi nggak heran kalau emang panas banget gitu loh ya. Apalagi nih sekarang nih jam 1, mataharinya pas banget di atas kepala kita. Nah, ini kita coba mau eksplorasi, kita pengen lihat. Bener nggak Suhait ini disebut sebagai kampung ikan hias? Ikan hias apa yang paling ngetop di sini? Ada 2. Pertama, arwana supret. Yang kedua, ada tiger fish. Oke. Nah, hari ini kita akan muter-muter di kampung ikan hias di Suhait ini. Kita cek akuarium arwana yang ada di Desa Suhait. Terus setelah dari sini kita akan lihat beberapa kolam-kolam penangkaran arwana yang ada di Suhait. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk melihat masyarakat di sini panen ikan arwana supret ya. Besok baru kita jalan-jalan ke Danau Sentarum. Danau Sentarum itu adalah habitat asli arwana supret. Asal-usul arwana supret dari situ dia ya. Mana dia? Oh, come on. Man. Oke. Ikutin gua, Man. Mari kita lihat. Nah, jadi Pet Lovers, inilah Sungai Kapuas. Sungai yang ukurannya juga nggak main-main. Panjangnya juga nggak main-main. Kalau kita menyusuri terus ini sampai ke atas, sampai ke hulunya, maka kita akan ketemu dengan Danau Sentarum. Sampai sekarang,
semua orang percaya bahwa Danau Sentarum itulah habitat asli arowana supret yang ada di Kalimantan Barat. Kita lihat sebagian besar masyarakat di sini tinggalnya memang bantaran sungai ini. Ini bantaran sungai. Mereka bikin rumah panggung, mereka bikin rumah yang agak tinggi, supaya kalau air sungainya sedang pasang, rumah mereka nggak kemasukan air. Dan alat transportasi mereka hari-hari itu perahu, speedboat, gitu. Jadi kalau di Jakarta orang-orang punya mobil, punya motor, maka kalau di Sungai Kapuas, mereka biasanya punya perahu, punya speedboat. Karena kalau kita mau ke seberang sana, terus kita mau naik motor atau kita mau naik mobil, muternya jauh sekali. Sementara kalau ada speedboat, ya udah tinggal nyebrang ke sana. Jadi jarak tempuhnya akan jadi lebih dekat. Dan hampir semua rumah di sini biasanya dilengkapi dengan parabola seperti ini. Tujuannya agar mereka bisa menangkap sinyal dan siaran televisi nasional dari Jakarta. Kalau nggak pakai parabola seperti ini, mereka nggak bisa nonton SCTV, RCTI, Indosiar, dan TV-TV lain yang stasiunnya ada di Jakarta. Ayo, kita masuk lagi ke dalam. Lumayan banyak arowana supretnya di rumah bapak yang ini. Kalau dari luar kita lihat kayak rumah, padahal di dalamnya itu isinya adalah akuarium semua, baik di lantai bawah maupun di lantai atas, dan isinya semua arowana supret. Sekarang kita mau lihat, cek lagi rumah yang lain. Kita ingin membuktikan bener nggak Suhaid ini kampung ikan hias. Tadi sih satu udah terbukti tuh. Banyak banget arowana supret di rumahnya ya. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, wow. Ini ada di dalam apa namanya? Ini dalam bak, dalam akuarium besar yang terbuat dari fiber ya. Terbuat dari fiberglass. Ini kalau kita ngelihat isinya, ini luar biasa, isinya banyak sekali. Mungkin 30 ekor lebih ada ini. Jadi nggak salah ya kalau Suhaid itu dibilang kampung ikan hias khusus arowana supret. Coba kita lihat lagi ke dalam, dan ini nggak ada yang jagain, nggak ada yang jagain. Kalau di Jakarta hilang ini udah semua. Nah, kalau kita bertamu di kampung orang, jangan nyelonong pakai sendal ya, sendal taruh di luar. Nah, nih. Luar biasa. Ini juga ada
Kalau yang di situ kan digabung satu-satu dalam bak fiber. Kalau ini satu akuarium, satu ikan. Nah, biasanya nih yang udah satu akuarium, satu ikan ini udah siap. Kalau misalnya ada penghobi yang mau adopsi atau ada eksportir ya yang datang ke sini, dia bisa pilih, kemudian dia bisa kirim. Entah dia kirim ke Pontianak, kemudian dari Pontianak ke Jakarta, atau bisa juga dari Jakarta langsung berangkat ke luar negeri. Karena banyak negara-negara di luar sana yang juga sangat suka pelihara arwana supret. Khususnya ada China, ada Singapura, ada Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Filipina, bahkan sampai ke Eropa, pet lovers. Yuk kita masuk ke dalam, kita lihat ikan yang lain. Nah, pet lovers, lihat jalannya. Kita nih jalan bukan di atas tanah, bukan di atas aspal, bukan di atas beton, tapi kita jalan di atas apa ya? Dibilang jalan bukan, dibilang jembatan bukan gitu loh. Jadi ini 2 meter di atas tanah. Coba kita lihat. Tuh. Tanahnya di bawah gitu. Jadi bukan hanya rumahnya, rumah panggung 2 meter dari permukaan tanah, tapi jalannya juga gitu. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau lagi musim hujan, itu air Kapuas Hulu itu meluap. Meluapnya itu bisa sampai 2 meter tingginya gitu. Makanya rumah masyarakat di sini dibikin menyerupai panggung dengan tinggi rata-rata tuh 2 sampai 3 meter. Lihat, 2 sampai 3 meter dari permukaan tanah dan jalannya juga gitu. Jadi desa ini unik ya. Desa ini lain daripada yang lain lah. Kalau Anda cuma main di sekitaran Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu ya. Anda datang ke sini itu Anda merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang luar biasa. Karena bukan hanya rumahnya gitu, jalannya pun tinggi gitu. Apa tujuannya dibuat seperti ini? Supaya kalau air sungai Kapuas meluap, pergerakan masyarakat itu tidak terganggu. Rumah mereka tidak masuk air karena tinggi. Mereka masih tetap bisa menggunakan jalan ini karena memang posisinya tinggi. Jadi kita tuh kalau pergi ke kampung orang, ke daerah orang, kita akan banyak menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang yang kita nggak temui kalau kita cuma muter-muter di lingkungan rumah kita aja. Nah, sekarang kita mau main ke rumah Om Saudi. Namanya Ahmad Saudi. Siapa dia? Ahmad Saudi itu dalam tanda petik seperti jagoan lah di sini gitu loh ya. Jadi rumahnya itu tempat kumpul anak-anak, tempat anak-anak main-main. Kalau malam kumpul-kumpul, makan-makan. Nanti kita coba lihat ada nggak si Om Saudi di rumahnya. Kalau ada, kita grecokin dia ya.